Nah, berkaitan dengan ini, para ulama kita dari dulu sudah memberi pesan bahwa ini adalah hadis yang agung, sehingga tidak pantas bagi seseorang pun untuk melecehkan, menganggap remeh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pernah terjadi. Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani di dalam Ta'dhimus Sunnah wa Mauqifus Salaf mimman aradaha wastahza'a bi syai'in minha, sebuah kitab kecil, risalah kecil yang hanya kira-kira 36 halaman saja, ditulis oleh salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah, Ta'dhimus Sunnah wa Mauqifus Salaf mimman aradaha wastahza'a bi syai'in minha. Keharusan untuk mengagungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikap para ulama pendahulu dari kalangan salafus saleh tentang orang-orang yang menentang sunnah dan mengejek-ejek sunnah. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan, yang pertama tentang keharusan bagi seorang muslim menerima hadis Rasulullah sebagaimana dia menerima ayat-ayat suci Al-Quran, karena ketaatan kepada Rasulullah sekaligus merupakan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Dan barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia sedang mentaati Allah. Di dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dicegahnya, dilarangnya, maka jauhilah. Pernah ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i dalam kitab beliau yang sangat bagus, Bustanul Arifin. Ya, pernah seorang ulama hadis itu menceritakan, dulu di zaman kami ada seorang ahli bid'ah, mubtadi. Dia bukan hanya ahli bid'ah, ya, suka mengolok-olok syariat. Jadi waspada mengolok-olok, apalagi menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Waspada, ya. Contoh zina yang sudah jelas dihalalkan. Ini dari mana dalilnya yang begini? Padahal sikap ulama jumhur sepakat, ini ijma', ma'lumum minad-din bid-darurah. Ini termasuk perkara agama yang diketahui dan semua orang harus tahu, semua orang tahu. Hatta anak kecil, bahkan anak kecil tahu zina itu dilarang. Bahkan pezina juga kalau ditanya, dia haram sebenarnya Ustaz, tapi lo dia agak sebelah perengi. Berarti kan dia tahu itu dosa. Lebih mending orang seperti ini, dia berbuat tapi tahu itu dosa, daripada orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Padahal hukumnya sudah jelas. Nah, dulu kata Imam Nawawi meriwayatkan dalam kitabnya, ada seorang ahli bid'ah, ketika diperingati tentang hadis ini, dia mengatakan di hadapan orang-orang, apa dia bilang? Ana adri aina batat yadai ala firashi mai. Ketika disebutkan tentang hadis ini, dia bilang apa? Saya tahu di mana tangan saya bermalam tadi malam. Ya bermalam bersama saya lah di atas ranjang. Masa kamu kemana-mana? Disebutkan dalam Bustanul Arifin, dan ini kata para ulama kita, ini disebutkan para imam perawi hadis. Maka mustahil mereka berdusta. Keesokan harinya orang berkerumun di rumahnya. Karena apa? Karena didapati laki-laki ini bangun dan tangannya masuk sampai ke sikunya, di dalam duburnya. Ya. Jadi dia dikerumuni sama orang ribut. Kenapa terjadi? Karena tangannya masuk ke duburnya itu hampir sampai ke sikunya. Karena apa? Dia mengolok-olok sunnah. Ini sekedar contoh. Dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Bustanul Arifin. Nah, begitu juga kisah-kisah yang lain disebutkan dalam Syiarul A'lamin Nubala. Kisah yang lain dalam Bustanul Arifin oleh Imam Nawawi. Dulu itu para perawi hadis itu berkumpul, lalu mereka mendatangi rumah-rumah para imam-imam, para ahli hadis di zamannya untuk mengambil hadis. Ada hadisnya Rasulullah berbunyi begini, innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya, tidak terbang di hadapan para penuntut ilmu, karena senang, karena gembira, ridha dengan apa yang mereka lakukan. Ada seorang fasik, pendusta, dikenal buruk akhlaknya ketika itu, ikut bersama mereka.
Ketika mereka sudah berjalan menuju salah seorang ulama hadis, lelaki pendosa ini, pendusta ini, mubtadi ini mengatakan apa? Irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika la tukassiruha. Kawan-kawan semua harap ya, kalau melangkah hati-hati, jangan sampai kaki-kaki kita menginjak sayapnya malaikat. Jangan sampai patah, kasihan sayapnya malaikat. Apa? Dia katakan seperti itu. Ya, ada hadisnya kan? Dalam hadis yang sahih. Innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna atau ridwan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat akan tunduk meletakkan sayapnya di hadapan para penuntut ilmu ketika bertemu dengan majelis, dan mereka tidak terbang sampai kemudian majelis itu berakhir. Laki-laki mengatakan irfa'u arjulakum an ajhatil malaika wala tukassiruha. Angkat kaki kalian dari sayap-sayap malaikat, jangan injak sayap malaikat, jangan sampai patah. Para ulama kita mengatakan, ini sebutkan puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang melihat kejadian itu. Lelaki ini menempel kakinya ke tanah dan tidak bisa mengangkatnya. Nanti dia jatuh ketika kakinya mengering. Nanti dia jatuh ketika kakinya mengering, lalu kemudian dia rebah ke tanah. Ini kita akibat apa? Istahza bis sunnah, istahza. Ya, makanya perlu waspada kita kalau ketemu hadis lalu kita olok-olok. Ya, jangan sampai juga kita mengatakan kita bercanda. Waspada biar bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak usah minta maaf. Dalam surah At-Taubah, tidak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian orang beriman. Maka ini ayat dan hadis yang perlu, ya, kejadian-kejadian yang menjadi pelajaran bagi kita.